Secret Lovers, menu sop gurame biasanya cocok banget tuh disajikan untuk berbuka puasa. Soalnya ikannya besar, jadi nggak bakal habis deh buat satu orang. Nah kebetulan nih, saya lagi di Tasikmalaya, salah satu daerah penghasil ikan gurame yang membuat Jawa Barat menjadi produsen gurame terbesar di Indonesia. Ikan gurame dari Tasikmalaya terkenal karena ukurannya yang jumbo. Tapi apa rahasianya ya? Kok bisa ya ikan guramenya besar-besar kayak gitu? Waduh, waduh. Mantap. Licin. Walau olahan gurame banyak, tapi yang paling khas dari Tasik adalah sop gurame. Hampir di setiap rumah makan Sunda, baik restoran maupun skala rumahan, pasti menyediakan menu sop gurame. Warung sop gurame yang paling terkenal di Tasik ada di daerah Sukamulya. Tuh, lihat aja sendiri, rame banget kan? Sop gurame di sini terkenal gurih, dagingnya besar dan tidak bau tanah. Ternyata ada rahasianya loh, supaya ikan benar-benar bersih. Harusnya dicuci pakai sikat. Kalau ada yang di dalamnya pakai tusuk gigi. Gimana? Kalau ada darahnya ini. Oh, pakai tusuk gigi nih? Iya. Munculnya gimana? Oh iya. Ada darahnya. Oh, Nanti ini ketinggalan, nanti amisnya masih ada gitu. Kalau nggak habis. Oh, jadi yang bikin amis tuh malah yang sisa darah yang di dalam, di dalam ini ya? Iya. Jadi harus disikat lagi kalau gini ya? Air untuk merebus ikan harus ditambahkan serai dan jeruk nipis. Membuat sop gurame hanya butuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk menghilangkan rasa amis dan juga aroma bau tanah pada ikan gurame. Walaupun ikan gurame dagingnya tebal, tapi mudah matang dan gampang lunak. Kalau terlalu lama merebusnya, nanti bisa hancur dagingnya. Bedanya gimana? Biasanya kalau kita masak sup daging, biasanya dagingnya dimasak sama kuahnya kan? Nah, kalau ini dipisah, jadi guramenya harus dipisah rebusannya sama kuahnya. Nah ini rebusnya, nah ini kuahnya tuh, ada di sini tuh. Nah kenapa dipisah? Karena kalau sup gurame itu kan daging ikannya tidak terlalu kuat berserat seperti daging sapi gitu ya. Jadi dia kalau dimasak sama kuahnya hancur, betul ya Pak? Ya. Hancur lebur gitu. Selain menjaga tekstur daging gurame, ciri khas sop gurame Tasikmalaya memang kuahnya bening yang kaya rempah, segar dan beraroma. Kalau dimasak bareng ikannya, pasti kuahnya akan berbuih dan warnanya berubah jadi lebih putih. Karena itulah, saat ada pesanan, barulah daging gurame akan ditambahkan kuah. Kalau di rumah makan lain, sop gurame dimakan dengan sambal kecap, sambal terasi, ataupun sambal goang. Tapi di warung ini pakai sambal serut hijau, sambal khas dari warung sop gurame ini. Terbuat dari tomat hijau yang diserut dan ditambah ulekan cabai rawit. Cuman ini kenapa harus diserut si tomatnya ini? Supaya ada seminya, Ah. ada gerinda-gerindanya gitu. Oh pas di kuahnya. Iya. Hmm, Supaya ada pedesnya, ada asam-asamnya gitu. asam seger. Iya. Oh, dia jadi kayak ini, kayak garang asem ya Bu ya? Iya, yang tomat. Biar seger, seger. biar agak-agak asemnya, jadi biar nggak terlalu gurih gitu. Iya. Sebenarnya di warung ini tak hanya ada menu sop gurame saja, tapi ada menu lain seperti pepes ayam, ayam goreng, gepuk, bahkan rendang. Namun mayoritas orang Tasik lebih memilih sop gurame dan gurame acar kuning. Kedua makanan ini merupakan makanan favorit warga kota Tasikmalaya. Kalau gurame acar kuning, beda lagi masaknya Secret Lover. Pakai bawang bombay yang ditumis dengan bawang putih. Saat kuah mendidih, barulah gurame yang sudah digoreng dimasukkan ke dalam kuah sampai bumbunya meresap. Ya, kalau ini beda. Kalau gurame yang sus acar ini harus digoreng dulu ya Bu ya? Iya. Digoreng dulu pakai tepung, biar nanti dianya nyerap ke bumbunya. Beda sama kalau sup gurame tadi, dia nggak usah digoreng, langsung direbus. Ini bedanya acar kuning. Cuman ini beda ya sama pesmol ya. Kalau pesmol itu kalau ada tambahan-tambahan seperti tomat, ada timun, ada wortel. Kalau ini enggak. Sekilas mirip kuliner khas Betawi pesmol ya. Tapi kalau gurame acar kuning, kuahnya lebih encer dan menonjolkan rasa asam segar.
Sedangkan pesmol, kuahnya lebih kental dan kuat rasa rempahnya. Ikan gurame yang dimasak di warung ini berasal dari daerah Kampung Gobang, Kecamatan Singkup. Sejak tahun 1990-an, daerah ini memang dikenal sebagai sentra penghasil gurame berukuran besar di Tasikmalaya. Sebagian warga Kampung Gobang berprofesi sebagai peternak, pembudidaya, dan pengumpul ikan gurame. Gak heran kalau daerah ini dijuluki Kampung Gurame ya. Kebetulan nih, saya mau ikut panen gurame. Cuman di sini kolam guramenya harus disurutin dulu sebelum kita panen. Ya, kita mau ngambil gurame, Bapak udah siap-siap. Saya juga mau nyebur ya, tapi jangan sekarang. Lepas sepatu dulu. Rusak nih sepatu saya. Pak, dalam ya. Oke. Kalau di daerah lain, kolam ikannya masih dekat dengan rumah warga. Tapi di Kampung Gurame, kolamnya jauh banget dari permukiman. Waduh, Disleding gurame. Kolam pembesaran ikan gurame di sini bahkan terletak di lembah atau di dekat aliran sungai. Karena air yang dekat curug dan aliran sungai, suhu airnya sesuai dengan habitat gurame. Nah, inilah yang jadi rahasia ikan gurame bisa berkembang sempurna. Gak heran, ukurannya jadi lebih besar. Nah, kita lagi mau panen gurame ya. Tadi baru datang aja saya udah disleding sama gurame. Susah. Cuman kalau di sini ada dua cara. Kalau Bapak tuh dia pakai tangan aja bisa. Kalau saya jujur nggak bisa. Kenapa? Karena gurame itu kulitnya licin. Kayak ada lendir-lendirnya. Jadi pas saya mau tangkap pakai tangan itu lolos mulu gitu kan. Bukannya saya nggak jago ya. Walaupun besar, tapi ikannya cukup gesit loh Skit Lovers. Padahal saya sudah pakai saringan, tapi tetap aja gagal. Sementara warga sini dengan mudahnya nangkap gurame pakai tangan. Ya ampun, satset banget sih. Emang gokil nih skill orang Kampung Gurame. Tapi saya masih gak mau nyerah. Doakan saya Skit Lover. Ah, kita lagi nyari nih. Wah, berat nih. Berat. Mancing. Mantap. Lihat dapat gede banget. Ini kira-kira sekitar berapa kilo nih, Pak? 5 kilo kayaknya. 3 kilo sampai 5 kilo tuh. Lihat guramenya gede-gede banget. Saya nggak bisa megang karena dia awas jangan sampai lepas. Go. Tuh, lihat. Kita langsung masukin ke bak penampungan dulu ya. Nah, ini nanti mau siap panen. Oke, kita cari lagi ya. Wah, setelah baju semua basah dan disleding gurame, akhirnya saya berhasil juga. Gurame khas Tasikmalaya, terutama gurame soang atau galunggung, dikenal berdaging tebal, kenyal, dan gurih. Beratnya bahkan ada yang bisa mencapai lebih dari 10 kg. Wow, kalau dimasak bisa bikin kenyang satu keluarga besar ya. Hahaha. Mantap. Licin. Ikan gurame dari Tasik dikenal unggul dan produktivitasnya tinggi karena pertumbuhannya lebih cepat 40% dibandingkan jenis gurame lainnya. Hal ini disebabkan pemberian pakan dan perawatannya sangat optimal. Ada pakan alami dan pakan buatan seperti pelet ikan. Setiap pagi, warga kampung mencari pakan alami di sekitar kebun dekat rumah. Seperti ini nih, daun talas berukuran besar. Kenapa harus daun talas? Kenapa? Kan biasanya daun singkong Iya. atau daun yang lain, kenapa, Pak? Biar cepet gede lah. Gede. Iya. Terus ada alasan lagi nggak buat kolamnya atau gimana? Kalau untuk kolam, kalau dikasih daun singkong cepet bau. Daun talas jadi pakan gurame umur 5 bulan ke atas. Biasanya kalau sudah berumur 5 bulan, gurame sudah dipindahkan ke kolam atau empang yang lebih besar. Sedangkan untuk bibit gurame dan gurame di bawah 5 bulan ditaruh di kolam-kolam terpal seperti ini. Kalau pakai terpal biasanya suhunya bisa hangat ini airnya. Oh, jadi pengaruh juga Pengaruh juga. buat perkembangan guramenya? Ya, kalau gurame harus hangat, kalau semen dingin. Oh, jadi lama ya? Iya lama.
Untuk pertumbuhan optimal, suhu air yang paling ideal berkisar antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Namun suhu di bawah 24 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius dapat menurunkan nafsu makan, memperlambat pertumbuhan, dan membuat ikan stres tuh. Ada 100 lebih kolam gurame di Kampung Gobang. Setiap peternak atau pembudidaya ikan gurame di sini rata-rata punya sekitar 4 sampai 7 kolam gurame. Keuntungan budidaya ikan gurame Tasikmalaya yang menjanjikan ditambah permintaan pasar yang terus meningkat membuat semakin banyak warga Tasikmalaya tertarik menjadi peternak ikan gurame. Gak heran, budidaya gurame Tasikmalaya terbukti mampu menjadi sumber penghasilan yang stabil sekaligus mengangkat potensi perikanan lokal. Beraktivitas selama Ramadan di Masjid Megah mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana jika masjid berada di puncak gedung tertinggi? Tak hanya indah dan menawan, salah satu masjid unik di ibu kota ini bisa menjadi destinasi wisata religi selama bulan Ramadan. Masjid yang letaknya di atas salah satu gedung pencakar langit ini dinobatkan menjadi masjid tertinggi di ibu kota Jakarta. Tak heran banyak masyarakat yang penasaran ingin mengunjungi dan beribadah di Masjid Ar-Rahim. Termasuk saya yang hari ini sengaja mendatangi masjid di rooftop Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ternyata tak semudah itu masuk Masjid Ar-Rahim. Untuk mencapai lantai atas, diperlukan akses dari petugas agar bisa masuk menggunakan lift hingga sampai di lantai 27. Biasanya masyarakat umum menukarkan kartu identitas terlebih dulu di bawah agar bisa naik ke atas. Memasuki Masjid Ar-Rahim Menara 165, tepatnya di lantai 27, memang memberikan pengalaman beribadah yang berbeda. Tidak hanya pengalaman spiritual, tetapi juga pengalaman untuk bisa melihat kota Jakarta dari sudut 360 derajat. Berbeda dengan masjid lain, karena gedung 165 tempat berdirinya Masjid Ar-Rahim sehari-harinya digunakan untuk aktivitas perkantoran, jam buka masjid pun disesuaikan jam operasional perusahaan, yakni dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Masjid Ar-Rahim berdiri di atas menara dengan lafaz Allah di bagian atas gedung sebagai penanda keberadaan masjid. Bahwa apapun kesibukan kita dalam kehidupan ini, jangan lupakan Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua, jadikan Allah di atas segala-galanya. Berarti dari jauh terlihat ya Pak ya? Terlihat malam hari ini lampunya menyala, Pak. Jadi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kendaraan yang lewat dengan penumpangnya itu bisa melihat ke atas itu. Jadi sekaligus tanpa suara gedung ini mengajak masyarakat untuk berzikir, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan indah terpampang nyata di masjid ini, sebab dinding masjid terbuat dari kaca tembus pandang sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan Jakarta 360 derajat dari ketinggian 136 meter dari permukaan tanah. Inilah yang menjadi daya tarik Masjid Ar-Rahim. Masjid yang memiliki luas 400 meter persegi dengan 25 anak tangga yang menyimbolkan jumlah nabi dan rasul yang harus diimani pemeluk agama Islam. Melihat 360 derajat kota Jakarta ini memang memang sengaja untuk supaya kita juga sekaligus beribadah pada Allah, melihat alam semesta ciptaannya, melihat keadaan, dan banyak jamaah yang merasakan ketika di sini ya betapa kecilnya kita, betapa besarnya Sang Maha Kuasa. Masjid yang populer sebagai wisata religi di Jakarta ini memiliki gaya arsitektur yang modern dan mewah, desain elegan dan fasilitas yang lengkap, dan ruang sholat yang luas dan nyaman. Area yang bisa menampung sampai 300 jamaah ini juga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan lain seperti pengajian dan tadarus Al-Quran. Jamaah yang memadati setiap waktu sholat memang didominasi oleh karyawan yang berkantor di Menara 165. Namun banyak juga yang sengaja datang dari luar daerah untuk beribadah di masjid ini. Benar-benar membuat rasa syukur, rasa lega. Kayaknya plong gitu loh. Bisa kesampaian rasa penasaran saya. Ternyata seindah ini pemandangannya, kemudian juga kebersamaan di sini. Tampaknya perasaan saya mewakili perasaan orang-orang yang memang sengaja datang untuk beribadah di sini.
banyak yang merasakan ketenangan setelah beribadah di masjid yang ada di ketinggian. Bisa bikin hati juga lebih tenang karena kan di ruangan kan suntuk ya, cuma itu aja gitu pemandangannya, tapi pas ngeliat di sini tuh lebih tenang aja gitu pembawaannya. Pemandangannya bagus, terus jadi sholatnya jadi makin tenang, terus hawanya juga enak kan karena di masjid paling tinggi, terus habis itu di paling atas juga, jadi anginnya tuh berasa banget. Udah gitu kan kalau misalnya aku kan kerjanya di bawah ya, jarang kena matahari. Nah kalau di sini tuh juga kena matahari, enak banget. Ada filosofi yang mendalam soal pemberian nama Menara 165 yang berdiri tahun 2001. Angka 1 bermakna ihsan, menggambarkan ketauhidan dan mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak segalanya, yakni sebagai yang Maha Satu. Angka 6 merujuk pada rukun iman yang diwujudkan dalam bentuk mahkota bersegi 6 heksagon yang terletak di puncak gedung. Sedangkan angka 5 merujuk pada rukun Islam yang diwujudkan dalam bentuk tiang pada 4 buah mahkota di sudut gedung dan tiang pada pusat mahkota ujung gedung. Sementara makna secara nasionalis menggambarkan kelahiran Pancasila tanggal 1 bulan 6 dan tahun 45, di mana dalam kalender Jepang saat itu menjadi tahun 2605 yang disingkat 05. Sehingga 165 diartikan sebagai bersatunya cinta agama dan tanah air. Setelah dari masjid tertinggi yang berada di atas gedung, saya menuju ke masjid tertinggi yang berada di atas mall atau pusat perbelanjaan. Untuk menuju masjid yang lokasinya di atas gedung, saya harus melewati keramaian toko-toko serta keramaian pengunjung dengan segala urusannya. Akses naik ke atas adalah lift penumpang yang juga menuju lantai-lantai lain di pusat perbelanjaan ini. Sehingga kadang bisa berjejal dengan orang-orang yang tujuannya lantai lain sebelum masjid yang ada di lantai 7. Tepat di lantai 7 atau bagian atas dari salah satu mal yang ada di Jakarta terdapat sebuah masjid unik yang berdesain unik yang menjadi salah satu tempat tujuan beribadah bagi pengunjung ataupun masyarakat umum, bahkan pegawai yang ada di mal ini sendiri. Masjid Nurul Iman berada di atas gedung Mall Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banyak yang tidak tahu ada masjid yang luas dan megah di atas gedung ini. Jika di pusat perbelanjaan pada umumnya, masjid hanya berada di lantai-lantai tertentu, dekat parkiran atau bahkan ada yang di basement, masjid yang memiliki miniatur Ka'bah di bagian depannya ini justru menjadi salah satu masjid terbesar yang berdiri di atas mall di Indonesia. Lantai atas itu kita itu lebih luasa ya untuk beribadah, dan juga pemandangan juga lebih terbuka gitu. Kalau di parkiran itu untuk mengembangkan masjid itu susah. Miniatur Ka'bah di depan masjid biasanya digunakan untuk memfasilitasi calon jemaah yang hendak melaksanakan simulasi manasik haji. Di sekitar miniatur Ka'bah dibuat suasana Timur Tengah dengan taman-taman kecil berisi rumput dan pohon zaitun, kurma, dan pohon tin. Desain pintu masuknya dibuat terpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan, layaknya suasana di Masjidil Haram. Bagian dalam masjid juga memiliki gaya desain Timur Tengah. Arsitektur yang sangat kental juga terasa pada dinding masjid, seperti ornamen yang didominasi bentuk lubang-lubang dengan pola lingkaran dan bintang, tampak seperti suasana di negeri padang pasir. Seluruh bangunannya merupakan perpaduan dari 3 arsitektur, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Turki. Selain karyawan pusat perbelanjaan yang beribadah 5 waktu di sini, ada banyak pengunjung yang sengaja berwisata religi ke Masjid Nurul Iman. Terlebih, di masjid yang bisa menampung hingga 14.000 jamaah ini ada banyak jadwal kajian. Selain itu, di bulan Ramadan juga diadakan takjil gratis. Sesuatu yang unik juga ya, biasanya kan di bawah kecil gitu kan. Tempat wudhunya juga kecil, jadi nggak luas kita berwudhu, beribadah gitu kan. Kalau di sini adem, bebas lah. Bagaimana? Tertarik untuk merasakan beribadah di masjid tertinggi di Jakarta atau masjid yang ada di atas pusat perbelanjaan?